Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Saleh-Salehah, berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini bersama dengan Ustazah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema ke-8, subtema kedua, muatan pembelajaran matematika. Simak video pembelajarannya dengan baik, serta siapkan buku paket, pulpena, dan peralatan tulisnya ya. Materi pembelajaran hari ini adalah... Pada pembelajaran yang lain, kita sudah mempelajari penggunaan titik. Saat menulis kalimat, tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tahukah Ananda, tanda titik juga dapat digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut ini. Pukul berapa ini? Ya, ini dibaca pukul 3. Ditulisnya pukul 03.00. Tanda titik ini digunakan untuk memisahkan. Jarum pendek yang ditunjukkan dengan angka 3 ditulis 03 dan jarum panjang yang ditunjukkan angka 12 ditulis 00. Pemisahnya menggunakan titik. Pukul 03.00. Mari kita berlatih. Ananda bisa membuka buku paket pulpena 2D-nya halaman 126. Perhatikan gambar nomor 1. Lani tidur pukul 9 malam. Kita ganti frasa 9 malamnya dengan menggunakan tanda waktu. Jadi kalimatnya Lani tidur pukul 21.00. Masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menulis tanda waktu 24 jam. Jadi pukul 9 malam itu ditulisnya 21 untuk menunjukkan yang jamnya, titik dipisahkan oleh titik 00. 00 ini yang menunjukkan menitnya. Nah, sedangkan tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat. Sekarang perhatikan nomor 2. Jonas tiba di sekolah pukul 7. Jonas tiba di sekolah pukul 07.00. Dan jangan lupa diakhiri tanda titik untuk mengakhiri kalimatnya. Bagaimana dengan nomor 3 dan nomor 4? Coba ya, sekarang Ananda berlatih. Tulis kembali kalimat nomor 3 dan 4, namun rubah keterangan waktunya menggunakan angka. Jangan lupa menuliskan tanda titik untuk memisahkan jam dan menitnya. Videonya boleh di-pause ya. Ananda boleh mengerjakannya terlebih dahulu. Sudah? Mari kita samakan jawabannya. Untuk nomor 3 ada kalimat Komang mandi pukul 6 pagi. Pukul 6 paginya kita tulis dengan angka pukul 06.00. Dan kita tulis lagi titik ya untuk mengakhiri kalimat ini. Sekarang nomor 4. Dedi mengerjakan tugas pukul 2 siang. Pukul 2 siangnya kita tulis menggunakan angka. 2 siang ditulisnya pukul 14.00 dan diakhiri dengan titik untuk mengakhiri kalimat. Sekarang ayo kita belajar cara menentukan waktu selesai suatu kegiatan. Contohnya di sini ada cerita. Ibu berangkat ke pasar pukul 8. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Nah, bagaimana cara kita mengetahui waktu selesai ibu pergi ke pasar? Ibu berangkat pukul 8, artinya jarum pendeknya menunjuk angka 8. Jarum panjangnya menunjuk angka 12. Lama kegiatan ibu di pasar selama 2 jam. Jadi kita cari tahu ya, 2 jam setelah pukul 8. Dari pukul 8 kita maju 2 jam. Hitung. Dari 8, setelah 8 berapa ya? Hitung setelah 8 maju 2 jam atau 2 angka. Jadi ibu pulang dari pasar pukul
Ya, pukul 10. Ditulis 10.00. Cara untuk kita bisa menentukan waktu mulai dan waktu selesai kegiatan adalah kita bisa melihat dari kata-katanya ya, dari kalimat yang disebutkannya. Di sini contohnya ada gambar jam. Di sini pukul berapa? Pukul 8 ya. Kalau ada kata sebelum atau yang ditanyakan itu waktu mulai, artinya angka pada jamnya kita dikurang ya. Kalau ada kata setelah, artinya angka pada jamnya ditambah, atau misalnya menanyakan kapan waktu kegiatan ini selesai. Nah, berarti itu juga sama. Angka pada jamnya ditambah. Contoh ya, di sini ada kalimat 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul berapa? Asalnya pukul 8. 2 jam setelah, artinya kalau setelah ditambah 8-nya ditambah 2. 8 ditambah 2 berapa? 8, 9, 10. Jadi 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Ya, kalau misalnya sekarang ada kata sebelum. Nih, 1 jam sebelum pukul 8 adalah pukul berapa? Asalnya pukul 8. Sebelumnya berarti pukul berapa? Kalau ada kata sebelum berarti angkanya dikurang. Ya, 8 dikurang berapa? Sebelum 1 jam sebelum berarti berkurangnya 1. 8 dikurang 1, 7. Jadi 1 jam sebelum pukul 8 adalah pukul 7. Yuk kita berlatih. Ananda bisa membuka buku paket Bupena 2D-nya halaman 128. Pada bagian ayo berlatih, ayo kita kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang benar. 2 jam setelah pukul 7 adalah pukul. Nah, mulainya kan pukul 7. Kata setelah itu artinya maju ya, majunya 2 jam. Jadi 2 jam setelah pukul 7 adalah pukul 9. Ditulis 09.00. Jika diperhatikan, Ananda bisa melihat jam pendek yang berubah dari pukul 7 ke pukul 9. Artinya bergerak majunya berapa langkah ya? Ya, 2 langkah maju. Nomor 1B. 4 jam setelah pukul 10 adalah pukul. Ada kata setelah, artinya ditambah atau dijumlahkan ya. 10 jam 10 ditambah 4. 10 di hati, 4 di jari. Kita hitung 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 4 jam setelah pukul 10 adalah pukul 14. Jangan lupa kita sertakan titik 00-nya juga, penanda waktu. Sekarang yang bagian C, 6 jam setelah pukul 14 adalah pukul berapa? Berapa ya? Coba sekarang Ananda mengerjakan secara mandiri ya. Ada kata setelah di sini, sama ya. Berarti kata setelah itu artinya angka pada jamnya dijumlahkan atau ditambahkan. Jadi 14 ditambah 6. Jadi pukul berapa ya? Nah, untuk yang bagian D, 8 jam setelah pukul 13. Artinya 13-nya ditambah 8. Silahkan Ananda menghitungnya. Jika sudah selesai, silahkan dituliskan jawabannya ya pada bagian nomor C dan nomor D. Jangan lupa disertakan dengan titik 00 sebagai tanda waktu. Nomor 2. Jonas bermain bola selama 2 jam. Jika Jonas mulai bermain bola pukul 15, pukul berapakah Jonas selesai bermain bola? Di sini ada kata selesai. Ingat tadi kata Ustazah, apabila ada kata selesai di dalam soal berarti ini yang ditanyakan adalah waktu selesai itu ya berarti jamnya dijumlahkan atau ditambahkan. 15 ditambah 2, 15 di hati, 2 di jari, hitung 15, 16, 17. Jadi pukul berapa ya? Ya, pukul 17.00. Bisa ya? Nomor 3.
Fitri dan keluarganya akan pergi mengunjungi nenek. Perjalanan ke rumah nenek memerlukan waktu 5 jam. Jika Fitri dan keluarganya berangkat dari rumah pukul 11 siang, pukul berapakah mereka tiba di rumah nenek? Oke, berarti mulainya dari pukul 11. Maju sebanyak 5 jam. Maju 5 langkah ya. Berarti berhentinya di angka berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di angka 4. Artinya mereka tiba pukul 4 sore atau ditulis pukul 04.00 sore. Atau Ananda juga bisa menuliskannya dengan tanda waktu 24 jam. Bagaimana cara menulisnya? Pukul 16.00. Sekarang, ayo kita berlatih di halaman 132 pada buku paket Bupena 2D-nya. Jika sudah dibuka, kita perhatikan di bagian ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut ini. Di nomor 1, kita lengkapi tabel berikut. Di sini ada waktu mulai, ada lama kegiatan, dan waktu selesai. Kita cari tahu waktu mulainya itu pukul berapa ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita kurang. Waktu selesainya kita kurang dengan lama kegiatannya. Baru kita bisa mengetahui waktu mulainya itu pukul berapa ya. Di nomor 1-nya kita perhatikan ada waktu selesainya pukul 14.00. Berarti lama kegiatannya ada 2 jam. Berarti kita kurang ya, 14 dikurang 2. 14 di hati, 2 di jari, hitung mundur. 14, 13, 12. Jadi pukul berapa ini? Pukul 0. Ya, bisa ya. Coba satu lagi ya. Di sini ada pukul 9. Lama kegiatannya 3 jam. Berarti waktu mulainya pukul berapa? 9 dikurang 3. 9 di hati, 3 di jari, hitung mundur. 9, 8, 7, 6. Paham? Bisa ya? Coba untuk yang nomor 3. Boleh Anda kerjakan sendiri, bisa ya? Artinya berarti kita cari waktu mulai dari pukul selesainya yang pukul 6. 6 dikurang 5. Jadi pukul berapa ya jawabannya? Jika sudah selesai, sekarang kita perhatikan nomor 2. Di nomor 2, kita jawab soal-soal berikut. Bagian A. Made belajar selama 2 jam. Jika Made selesai belajar pukul 9, pukul berapakah ia mulai belajar? Ada kata kuncinya ya, yang ditanyakan adalah waktu mulai. Kalau yang ditanyakan waktu mulai, berarti angka pada jamnya kita kurang. Sama seperti yang ini ya. Waktu mulai berarti kita kurang tanda waktu jamnya. 9-nya dikurang 2. 9 dikurang 2 berapa? 9 di hati, 2 di jari, hitung mundur. 9, 8, 7. Jadi di sini pukul berapa? Pukul 7.00. Titik 00-nya penanda tanda menit harus dituliskan ya, sama seperti ini. Untuk menitnya tidak berubah. Yang berubah adalah tanda jamnya ya. Bisa ya? Sekarang perhatikan di nomor B. Komang pulang dari rumah temannya pukul 14.00. Jika Komang di rumah temannya selama 3 jam, pukul berapakah ia tiba di rumah temannya? Nah, tiba di rumah temannya pukul berapa ya? Berarti ini yang ditanyakan waktu mulai atau waktu selesai ya? Komang awalnya ke rumah temannya pukul 14 atau pukul 2 siang. Di sana selama 3 jam. Yang ditanyakan pukul berapakah ia tiba di rumah. Jadi di sini lihat pertanyaannya. Ada kata tiba di rumah teman ya. Berarti kita cari tahu waktu pas Komang ini sampai di rumah temannya. Kita kurang 14-nya dikurang 3. 14 dikurang 3 berapa? 14 di hati, 3 di jari, hitung mundur. 14, 13, 12, 11. Pukul 11.00. Jadi Komang di rumah temannya itu pas tiba di rumah temannya pukul 11.
Di sana mainnya selama 3 jam. Lalu Komang pulang dari rumah temannya pukul 14 atau pukul 2 siang. Ya, bisa ya. Sekarang lihat nomor C. Ayah bekerja di kantor selama 8 jam. Jika ayah selesai bekerja pukul 17.00, pukul berapakah ayah mulai bekerja di kantor? Pukul 5 sore atau pukul 17 dikurang pukul 8. Kenapa dikurang? Karena ada kata-kata di sini, kata kuncinya pertanyaannya waktu mulai. Ya, jadi kita kurang 17 dikurang 8. Berapa 17 dikurang 8? Boleh hitung mundur ya. Sudah dapat jawabannya? Jika sudah dapat jawabannya, silahkan Ananda tuliskan jawabannya di sini. Bisa ya, Ananda Saleh-Saleha? Nah, tahukah Ananda hubungan antar satuan waktu? Ananda, satuan jam itu dapat kita rubah ya, satuannya menjadi menit. Dari 1 jam misalnya, nilainya itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau misalnya ada pernyataan kakak belajar selama 1 jam, artinya sama dengan kakak belajar selama 60 menit. Kalau kakak belajar selama 2 jam, berarti 2 jam itu sama dengan berapa menit ya? 2 jam ke menit berarti kan 1 jamnya itu 60 menit. Kalau 2 jam artinya 2 dikali 60 atau 60-nya ada 2, 60 ditambah 60. Jadi berapa ya? Ya, kalau dijumlahkan 2 dikali 60 itu sama dengan 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Kalau 3 jam, siapa yang bisa? 3 jam itu sama dengan berapa menit ya? 3 jam itu sama dengan berapa menit? Dari jam ke menit itu dikali 60. 3 dikali 60 sama dengan berapa? Jika susah boleh juga menggunakan penjumlahan ya. Berarti 60-nya ada 3 dijumlahkan 60 tambah 60 tambah 60. Sama dengan 180. Jadi 3 jam itu sama dengan 180 menit. Kalau 4 jam berarti berapa menit ya? Siapa yang bisa? Untuk latihan lebih lanjut, Ananda bisa melakukan permainan tebak jawaban ya bersama anggota keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih Ananda hebat yang sudah menyimak pembelajarannya dengan baik dan bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Semoga menjadi amal kebaikan yang berlipat-lipat, terutama saat kita belajar di tengah menjalankan ibadah saum kita. Semangat selalu ya, dan semangat dalam menjalankan ibadah saumnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.